Baiklah, kembali lagi bersama kami di Legi Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham WINS atau WINS. Ini ada Winterma Offshore Marine. Kalau kita lihat di sini, ini untuk laporan keuangan yang kuartal pertama 2024 sudah keluar ya. Di sini ada disebutkan tuh direktur utamanya yaitu Sugimana Yanto, lalu direkturnya yaitu Janto Lidi. Untuk kantor mereka ada di Jalan Kebayoran Lama nomor 155 Jakarta. Lalu ada disebutkan untuk alamat domisili mereka, ada yang di Komplek Bappenas, kemudian ada di Jalan Permata Hijaya di Jakarta Selatan. Jadi ini kayak seharusnya cukup oke ya untuk yang Lalu kalau kita lihat di sini, ini ada untuk yang laporan keuangannya ini dianya itu satuan penuh tapi bentuknya US dollar. Jadi nanti kalau misalnya angka-angka ini dikali saja dengan 15.000 hingga 16.000-an. Kalau kita lihat di sini, ini kas dan setara kasnya ya. Dia agak sedikit meningkat dari 8 jutaan dolar sekarang menjadi 10 jutaan dolar. Lalu piutang usaha, pihak berelasi, pihak ketiga, ini semua rata-rata meningkat nih. Untuk total asetnya dari 194 juta dolar sekarang menjadi 197 jutaan dolar. Jadi untuk asetnya juga mengalami peningkatan. Lalu kalau kita lihat di sini piutang pihak berelasi, wah ini meningkat juga nih. Ini soal rata-rata meningkat ya. Yang pihak berelasi ini piutang pun meningkat. Untuk hutangnya, kalau kita lihat di sini, ini hutangnya pihak berelasi ini menurun sedikit, oke, cukup bagus. Pihak ketiga wah ini meningkat banyak dari 9 jutaan dolar sekarang menjadi 14 jutaan dolar. Total hutang jangka pendek mereka dari 20 jutaan dolar sekarang menjadi 22 jutaan dolar. Ini merupakan peningkatan yang sebenarnya kalau kita lihat dari persentase cukup banyak ya. Total hutangnya dari 32 jutaan dolar menjadi 33 jutaan dolar. Berarti hutangnya ini masih mengalami peningkatan. Nanti kita lihat ekuitasinya itu gimana. Apakah ekuitasinya juga mengalami peningkatan atau gimana? Ataukah peningkatan itu lebih kecil daripada liabilitas? Untuk total ekuitasinya dari 161 jutaan dolar sekarang menjadi 164 jutaan dolar. Berarti kalau kita lihat dari sini kan berarti peningkatan ekuitasinya itu masih lebih tinggi daripada peningkatan hutangnya. Berarti ini masih cukup bagus ya. Kalau dilihat dari sini untuk pendapatannya sendiri, wah ini mulai peningkatan dari 15 jutaan dolar sekarang menjadi 18 jutaan dolar. Nah ini cukup bagus nih. Beban langsung juga mulai peningkatan 12 jutaan dolar menjadi 13 jutaan dolar, tetapi itu kan gak gitu banyak. Sehingga labanya itu dari 3 jutaan dolar sekarang menjadi 5 jutaan dolar. Kalau 5 jutaan dolar itu paling kurang lebih 70 hingga 80 miliaran ya gitu ya. Untuk beban usaha, wah ini beban usaha meningkat cukup banyak. Laba usahanya itu menjadi dari 1,2 jutaan dolar sekarang menjadi 2,6 jutaan dolar karena mereka ada beban-beban. Lalu kalau kita lihat di sini, wah ini mereka ada bagian laba entitas asosiasi dan lain-lain. Wah ini mereka ada hitung juga. Tapi kalau kita lihat total laba untuk entitas induk sekitar 2 jutaan dolar. Jadi dia sedikit meningkat cukup banyak sih sebenarnya. Dari 180 ribuan dolar untuk yang kemarin sekarang menjadi 2 jutaan dolar. Ini merupakan angka yang luar biasa. Penerimaan dari pelanggan ini sedikit menurun. Nah ini kok bisa menurun ya? Tapi kayak penjualannya meningkat nih menjadi menurun. Pembayaran ke pasar, wah ternyata ini menurun nih. Dari 8 jutaan dolar sekarang menjadi 5,8 jutaan dolar. Karena meningkat ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini berarti kan pembayaran kepala pemasok ini berkurang cukup banyak, kurang lebih 2 hingga 3 jutaan dolar. Jika dikurangi dengan labanya itu kan berarti hampir sama saja kayaknya. Kayak hampir sama saja karena ini labanya kan cuma 2 jutaan dolar. Jadi memang semua perlu dilihat ya. Ini komisaris utama ini ada Jonathan Wanijo Canan ya. Wah ini semuanya merangkap sebagai komisaris independen. Kemudian kecuali ada satu komisaris tadi yang gak merangkap,
Lalu direktur utamanya ini ada direktur yang merangkap sebagai sekretaris perusahaan juga, ada Nelly Layanto. Dan ini baru kali ini kami melihat ada direktur yang merangkap sebagai sekretaris perusahaannya. Mungkin untuk beberapa perusahaan publik lainnya kayak ada juga, tapi ini kayak baru pertama kali ini. Tapi memang sebenarnya agak jarang sih dimana direktur itu merangkap sebagai sekretaris perusahaan juga. Tapi pada kenyataannya kan bisa-bisa juga ya. Ya ini kita skip. Lalu ini kas dan setara kas. Kalau kita lihat di sini ini yang cash on hand ya. Artinya kas yang di tangan. Wah, ini mereka ada simpan yang dolar Brunei. Dolar Brunei ini agak sedikit meningkat dari 1.000-an dolar menjadi 2.000-an dolar. Paling 30 hingga 40 jutaan gitu. Ini rupiah ada menjadi 15.000-an dolar. Untuk totalnya itu mengalami peningkatannya dari 18.000-an dolar menjadi 19.000-an dolar. Ini ada dolar Brunei Baiduri Bank Berhad. Nah, ini ada yang tahu gak? Nah, ini katanya di Brunei Darussalam dari 14.000-an menjadi 262.000-an dolar. Nah, ini kenapa mereka simpan dalam bentuk dolar Brunei? Ada yang tahu gak? Antara sebenarnya ini biasanya ini kita lihat dulu. Ini piutang usaha pihak berelasi. Ini main peningkatan sebenarnya agak kurang apa sih? Ini pihak ketiga main peningkatan juga, tapi presentasi yang pihak berelasi lebih tinggi ya. Total bersihnya dari 25 jutaan dolar sekarang menjadi 27 jutaan dolar. Untuk yang apa ini kayak agak cukup macet, dimana ini yang lebih dari 90 hari bahkan mencapai 9 jutaan dolar. Nah, ini lebih dari 3 bulan ya. Sedangkan belum jatuh tempo dan sekitar 10 jutaan dolar. Tetapi angkanya sudah agak sedikit mendingan, di mana tahun lalu itu yang lebih dari 3 bulan sekitar 11 jutaan dolar. Nah, ini sudah agak cukup mending. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan. Terkadang dia kan tulis yang belum jatuh tempo, yang saya jatuh tempo itu jangka waktunya nggak ada disebutkan pihak berelasi ataukah pihak ketiga. Nah, terkadang bisa gini ya, ibaratnya yang lebih dari 3 bulan, yang lama-lama yang nggak dibayar itu, malahan ternyata yang pihak berelasi orang-orang sendiri kayak gitu yang nggak bayar. Nah, itu ya yang perlu kita ketahui. Tapi biasanya laporan nggak disebutkan sih, nggak dibagikan, maksudnya nggak dipisahkan ya. Ini ada aset tetap, bisa lihat di sini. Nah, tadi yang dolar Brunei itu kemungkinan karena top manajemennya itu ada yang orang Brunei, atau karena mereka ada berhubungan ataupun ada entitas sana ataupun induk perusahaan di Brunei ya. Jadi kemungkinan yang kayak gitu ataupun ada pelanggan juga di sana. Ini kepentingan non pengendali. Nah, ini yang kepemilikan sahamnya nih. Nah, ini kemudian ada kepemilikan saham. Nah, ini paling tinggi PT Wintermart Jaya Lestari. Kita gak tahu PT-nya itu di mana. Lalu ada Sugiman Layanto sebagai direktur utama, pegang 7,51%. Ada Johnson William Pinky, Manos Pitamber, dan lain-lain. Wah, ini totalnya 100% lah ya. Tapi kayaknya gak ada disebutkan ya, yang 2023 itu berapa, yang 2024 itu berapa. Kayak mereka cuma sebutkan 2024, tapi gak tahu ya, mungkin tadi kita miss. Ini kita lihat di sini. Oh, baiklah, itu saya kami sekian, terima kasih saya investasi.